Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan di Arpa Channel. Dan seperti biasanya bagi yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan tombol lonceng. Apabila ada materi-materi baru, maka akan ada pemberitahuan kepada rekan-rekan sekalian. Dan bagi yang sudah menekan tombol subscribe dan menekan tombol lonceng, saya ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman untuk kemajuan channel ini. Baiklah, rekan-rekan sekalian dimanapun yang saat ini sedang menyaksikan ataupun melihat video ini, kali ini saya akan coba memberikan sebuah tutorial yang berhubungan dengan membuat lembaran pengesahan di Microsoft Word. Contoh lembaran pengesahannya ini seperti ini ya. Lembaran pengesahannya seperti ini yang sudah saya selesaikan. Nah, ini contoh yang sudah jadi kepada rekan-rekan. Bagaimana caranya kita membuat lembaran pengesahan di Microsoft Word dengan simple dan dengan benar ya. Sebelum kita masuk ke tutorial berikutnya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, lonceng, dan like. Baiklah ya rekan-rekan, untuk yang berikutnya kita lakukan bersama-sama bagaimana cara membuat lembar pengesahan di dalam Microsoft Word seperti hasilnya di layar di hadapan rekan-rekan semuanya. Yang pertama adalah langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketikan naskah lembar pengesahannya seperti ini ya. Diketik saja sesuai dengan keadaan yang ada ya. Ketik seperti biasa lembar pengesahan, di enter laporan mahasiswa dan seterusnya, tidak perlu di enter terlebih dahulu. Ketik saja seperti ini rekan-rekan ya. Saya berikan waktu kurang lebih sekitar 5 menit. Baik, untuk langkah yang berikutnya setelah rekan-rekan mengetikkan naskah lembar pengesahannya, kita blok dari atas sampai dengan ke bawah. Lalu langkah yang berikutnya untuk ini kita normalkan dulu ya, kita no space. Caranya adalah rekan-rekan perhatikan di style ya. Di style di sini ada posisi no space, diklik no space. Setelah diklik no space, bebaskan blok. Setelah itu kita arahkan di posisi tutup kurung ya, di mahasiswanya di sini klik, kita enter sekali. Lalu kita klik lagi di kuliah di sini ya, kita akan enter kira-kira 2 kali ya. Setelah itu 2020 kita tekan enter sekali. Lalu klik lagi di menyetujui, kita tekan enter sekali. Lalu untuk nama kita enter ya, kita klik di akhir laporan, asisten laporan 2, kita klik di sini. Lalu kita tekan enter kira-kira 5 kali. Setelah itu kita klik lagi di akhir nama Marwati, klik di sini, lalu dia enter 2 kali. Lalu kita klik di praktikum terakhir di sini, kita tekan enter kira-kira 5 kali. Nah, sehingga bentuk naskah pengesahannya seperti ini ya. Lalu langkah yang berikutnya adalah rekan-rekan harus menjauhkan antara koordinator asisten dengan asisten laporan 1 dan asisten laporan 2 sesuai dengan naskah aslinya seperti ini ya, yang sudah jadinya. Caranya adalah kita klik di asisten laporan 1, yaitu di A-nya di sini, tepatnya di sini di A.
Setelah itu rekan-rekan bentuk satu tabulasi, ya. Perhatikan di penggaris, ini penggaris, kita bentuk satu tabulasi di penggaris atas, yaitu di 7,5, klik sekali, sehingga terbentuk satu tabulasi rata kiri. Setelah itu kita tekan tombol tab yang ada di keyboard. Yang berikutnya untuk asisten laporan 2, asisten laporan 2 ini jaraknya juga jauh. Kita bentuk, kita klik terlebih dahulu di asisten laporan 2. Kita klik di 12. Nah, untuk bentuk tabulasi, setelah itu tekan tombol tab yang ada di keyboard. Oke, lalu yang berikutnya kita klik antara Rian Mahmud dan Dedi Kurniadi, kita klik di tutup kurung dan buka kurungnya di sini. Kita bentuk lagi satu tabulasi di 7,5. Kita klik sekali. Setelah itu tekan tombol tab yang ada di keyboard. Lalu asisten laporan 2 namanya adalah Rita Marwati. Kita klik antara Rita Marwati dengan Riandi Mahmud, yaitu kita klik antara tutup kurung dan buka kurung di sini. Ya. Lalu kita bentuk lagi satu tab di 12. Setelah itu kita tekan tombol tab yang ada di keyboard. Oke. Untuk pengaturan sudah selesai, ya. Lalu yang berikutnya kita tengahkan mengetahui sampai dengan nama dosen penanggung jawab pratikum. Kita blok seperti ini. Rekan-rekan perhatikan di paragraf, kita klik center. Nah, jika ini kurang jauh dari nama, ya kita klik saja di mengetahui. Kita tekan enter 2 kali lagi seperti ini. Oke, ya, ini misalnya seperti di asisten. Asisten ini terlalu jauh, berarti kita geser ke kiri. Caranya adalah arahkan posisi mouse-nya di posisi tabulasi yang sudah kita bentuk. Klik tahan, geser ke kiri. Nah, kira-kira kita buat di 6,5. Lalu kita klik lagi di Riandi. Nah, perhatikan lagi di tabulasi 7,5. Kita klik, arahkan mouse-nya di posisi tabulasi, kita klik, tahan, geser ke kiri, yaitu di 6,5. Ya, seperti ini bentuknya. Lalu menyetujui letaknya di tengah-tengah. Kita blok. Perhatikan di paragraf, rekan-rekan klik center. Lalu kita tebalkan, kita bold. Yang bawah juga demikian, kita blok mengetahui, lalu kita klik bold. Lalu untuk lembar pengesahan sampai dengan mata kuliah ini ditengahkan. Perhatikan lagi di paragraf, kita klik center. Lalu yang berikutnya untuk lembaran pengesahan laporan praktikum mahasiswa ini kita besarkan hurufnya menjadi 14. Ya. Lalu bentuk hurufnya kita ambil huruf yang standar, yaitu Times New Roman. Lalu kita tebalkan di bold. Lalu karena bentuk yang aslinya itu kita berikan warna merah, maka ini juga diberikan warna merah. Setelah itu di blok, perhatikan di font ada font color. Klik di font color, ambil warna merah. Oke, bebaskan blok. Nah, judul ini biasanya tebal, kita blok saja keseluruhan seperti ini. Ini tujuannya adalah kita akan mengubah bentuk hurufnya standar menggunakan Times New Roman. Blok. Setelah itu kita ambil ukuran huruf standar di Word itu adalah 12. Oke, sudah selesai. Sekarang untuk laporan praktikum sampai dengan mata kuliah ini kita tebalkan. Oke. Sekiranya ini kurang jauh dari laporan, berarti kita klik di laporan, kita tekan enter. Ya. Untuk ininya juga demikian, kita tekan enter. Oke. Setelah itu untuk nama,
masing-masing bidang ini kita tebalkan, kita blok seperti ini. Kita tebalkan. Oke. Di bawah juga demikian. Oke, baik rekan-rekan, untuk pembuatan lembar pengesahan ini sudah selesai kita buat. Untuk ukuran margin kertas dan ukuran kertas yang digunakan itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pihak masing-masing fakultas. Demikianlah rekan-rekan bagaimana cara membuat lembar pengesahan dengan cara yang mudah, simple untuk dipraktekkan kepada masing-masing rekan-rekan yang memang membutuhkan. Semoga tutorial ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.